kita akan mulai. Saya rekam ini kita punya perkuliahan sehingga mungkin nanti buat mereka yang tidak hadir. Saat ini kita berada di penjelasan tentang penting untuk diketahui. Terus bagian perkuliahan. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat di sini sudah cukup jelas untuk mengantarkan kepada karakteristik learning yang ada. Jadi kalau memang ada pertanyaan di sini silakan ditanyakan. Mungkin sudah baca-baca kemudian keberatan atau membingungkan ya bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Hal yang mungkin saya tegaskan adalah pertama materi itu dibuka. Itu sebabnya sampai sekarang materi udah kebuka banyak karena dibuka 2-3 minggu sebelum perkuliahannya. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis perkuliahan yang dibangun oleh saya, yaitu pertemuan tatap muka seperti ini. Syarif, selamat sore. Tonton, selamat sore. Aktif kamera kalian semua. Itu lihat apakah jaringannya kalian bisa. Abraham punya jaringan bagus. Jadi ada pertemuan tatap muka, ada belajar mandiri, ada tugas mandiri. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang nanti membuat saya tidak akan bikin virtual seperti ini. Jadi kalian nggak sibuk-sibuk online hanya untuk dengar, tapi kalian bisa fokus ke learning. Ada apa ya? Gitu. Sedangkan nanti Pak mau mekanisme bimbingan atau konsultasi silahkan. Saya kan di ruang prodi, saya selalu online di ruang prodi selama saya di kampus. Saat tidak ada e-learning seperti ini, progresnya saya adalah lewat belajar mandiri dan tugas mandiri. Terus sekaligus absennya kalian atau nilainya kalian atau keaktifannya kalian. Absen dibuka tiap minggu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Begitu juga dengan forum diskusi, kuis atau chat. Kita lihat karakteristik learning-nya saya secara sepintas. Informasi-informasi bahwa kita sebenarnya diikuti oleh jurusan TI dan SI, tapi SI-nya nggak tahu di mana. Ada yang SI? Kayaknya semua TI deh. Iya, semuanya TI. Jadi kalau ada yang mau kalian sampaikan, kalian bisa sampaikan. Kalau saya baca ya saya respon balik. Nah, saat ini ada virtual, makanya kenapa kita ketemu. Ada materinya, PPT-nya. Ada video yang wajib Anda nonton untuk mendapat pengetahuan. Dan kemudian absen yang saya kasih keterangan diisi oleh sore Mega. Diisi oleh Anda sendiri. Absen ini terbuka sesuai kelas. Saya sudah setting kelas. Entah kalian yang A atau B, karena kalian sementara gabung di jam yang sama. Dan kelas C juga begitu gabung di jam yang sama. Tapi nanti absennya sesuai dengan jam perkuliahannya. Jadi kalau yang hari Jumat, hari Senin ya absennya terbuka mulai jam 4 sampai jam 21. Ingat, kuliahnya jam segini, absennya terbuka dari jam 4 sampai jam 9 malam. Setelah itu Anda tidak bisa absen lagi. Kalau yang hari Jumat, begitu juga. Tapi mereka tetap jam 21 malam. Ini ciri khas kalau nggak ada pertemuan seperti ini. Terus di mana kalian punya aktivitas, ada diskusi. Dan diskusi itulah nanti saya yang setting, absennya saya isikan. Siapa yang aktif dan tidak aktif. Nah, diskusi ini juga terbuka dari jam 4 sampai jam 21 malam. Setelah itu tutup diskusi. Berikutnya juga begitu, nggak ada pertemuan kayak begini. Tapi adanya chat. Chatnya misalnya apa? Nah, silakan Anda chat apa?
Apa yang tidak saya ketahui tentang metode SPK pada materi? Silakan tinggal chatting. Pertemuan kelima ada virtual class. Seperti ini. Kemudian pada saat akhirnya saya akan memberikan homework. Homework nanti dilihat seperti apa. Pertemuan ke-6, review jurnal. Berarti homework ini tentang review jurnal. Pemberian tugas kelompok. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai karakteristik learning-nya. Silahkan sebelum saya masuk materi pembuka. Mau tanya Pak, nanti kan kita dikasih apa homework, terus nanti homeworknya tuh dikumpul lewat e-learning atau bagaimana Pak? Soalnya tadi Bapak tidak kasih tunjuk. Ya, karena pertemuannya masih jauh, jadi saya cuma contohkan. Di sini homework di homework nanti akan penjelasan. Homework itu kalau saya lihat ini, itu penjelasannya adalah kalian akan dibagi tugas, kemudian nanti dipresentasikan tugas itu di pertemuan selanjutnya. Tugas itu pasti kalau lihat pertemuan ke-6 review jurnal, berarti nanti Anda akan dikasih jurnal-jurnal untuk Anda review. Baru nanti hasil reviewnya Anda sampaikan di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Anggaplah gelombang pertama, gelombang kedua. Pertemuan ke-8 ITS. Saya harapkan kalian sudah nonton video ini. Saya sengaja ada video untuk menjelaskan situasi di luar sana terkait pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang di level middle management. Kalau materi yang ini dia menceritakan dengan gamblang bagaimana saya di posisi middle. Saya punya rekan ada yang di bawah posisinya saya, dan saya ada di tengah yang menerima hasil pekerjaannya, memberikan pekerjaan kepada mereka di bawah saya, ya kan? Tapi di satu sisi saya juga menerima instruksi dari atas dengan macam-macam model keinginan, dan saya harus menerima itu dan mengerjakan. Dia menceritakan bahwa kita yang di tengah ini, di atas cuma tahu oke-oke saja, kita bekerja nggak tahu apakah memang betul pekerjaan ini bisa memenuhi kebutuhan mereka yang di atas, dalam hal ini top manajemen, sekelas pimpinan, atau bagaimana mereka punya instruksi, punya permintaan, kita olah dan kemudian kita menyampaikan ke bawah. Di bawah kerjaan nggak beres, kita marahin intinya kita marahin yang di bawah karena kerjaan tidak baik, intinya kita juga dimarah dari atas. Kenapa? Karena kita tidak punya hasil ke atas. Dia menceritakan dengan sangat simpel, dengan bahasa yang kalau saya bilang bahasa tidak terlalu akademik gitu, tapi semacam pengalaman dia sebagai seorang yang berkecimpung di middle management. Dan bagaimana kegiatan manajemen itu mempengaruhi dia atau kita yang berada di tempat tersebut. Nah, sedangkan materi yang ini, bagaimana fungsi kita sebagai seorang middle management untuk mengatasi kesenjangan pimpinan atau top dan kesenjangan kita dengan operasional atau bottom. Top and bottom. Kita ada di middle. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus punya kemampuan translator atau penerjemah. Di atas mintanya seperti apa, kita harus bisa terjemahkan. Indikator kita menerjemahkan adalah keluarnya aturan-aturan, keluarnya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, atau penggunaan sistem. Kenapa harus begitu? Karena efek tadi kita mencoba menerjemahkan kira-kira pimpinannya kita ini mau apa sih? Mau apa, kita terjemahkan dengan cara membuat aturan atau membuat pekerjaan-pekerjaan yang perlu dikerjakan atau menerapkan sistem teknologi yang bisa dipakai karena mengolah pemikiran dari atas. Nah,
Tiga hal ini yang nanti bisa kita terapkan ke bottom, sehingga nanti bottom bisa bekerja sesuai dengan aturan atau pekerjaan atau menjalankan atau menggunakan sistem yang kita pakai. Tujuannya hanya untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan di top manajemen. Nah, kemudian sebagai seorang middle manajemen, dia juga mengatakan bahwa kita harus punya kemampuan untuk, ya bahasanya pengalaman. Pengalaman ini kita butuhkan untuk memberikan contoh, memberikan pelatihan bagaimana supaya pekerjaan itu bisa tercapai. Atau bagaimana suatu sistem yang kita pakai itu bisa diimplementasikan di bottom. Karena kalau bottom nggak ngerti itu sistemnya mau ngapain. Saya kasih contoh hal yang sederhana. Bagaimana program studi mengalami kesenjangan terhadap kalian mahasiswa dalam penggunaan SIMAK. Bagaimana SIMAK itu sulit sekali untuk memberikan atau dijalankan oleh siswa. Sedangkan di atas pengen kita harus punya statistik yang bagus, kita harus punya IPK yang bagus, kita punya mahasiswa harus punya aktivitas yang banyak biar kita punya akreditasi bisa bagus. Ini kan general state up, general keinginan yang kita, sedangkan di bawah mahasiswa cuma tahu ya saya bayar kuliah, saya belajar, selesai, lulus semester 1, 2, 3, 4, 8 wisuda kan gitu. Tapi di satu sisi prodi dalam hal ini middle manajemennya harus mempunyai penerjemahan terhadap tujuan dari institusi itu, misalnya STIMIK. Dan bagaimana tujuan itu bisa diwujudkan dalam aturan-aturan dan kemudian atau penggunaan sistem. Misalnya kalian punya sistem SIMAK, kalian punya sistem TIKAM, ya kan? Kalau kita punya sistem e-learning, bagaimana e-learning bisa dipakai oleh kita di bottom, dalam hal ini mahasiswa. Atau jangan terlalu jauh, bagaimana prodi bisa menerjemahkan penggunaan e-learning kepada dosen-dosennya, sehingga e-learning itu dibangun baik, supaya mahasiswa yang tadi fokusnya hanya mau belajar, tidak kebingungan, tidak sulit beradaptasi, atau menjalankan tupoksinya sebagai seorang pelajar. Nah, di sini beliau menjelaskan dengan cukup baik. Nah, kemudian bagaimana kita bisa, kalau kita dalam keadaan misalnya kita masuk dalam tim programmer, Anda punya visi ada, punya misi ada, punya aturan ada. Tapi kalau Anda tidak memberikan contoh, apakah di bawah bisa tahu? Oh begini loh kalau bangun CS itu harus begini, cuma sekedar ngomong, tapi kita nggak praktekin misalnya. Ini kan di bawah mereka jadi akan bingung. Ini ngomong apa, kok saya nggak dikasih contoh gitu. Oke, bisa paham sampai di situ ya? Nah ini kalau kalian nonton bagus sekali sebenarnya, Anda punya pikiran akan terbuka. Bagaimana karakteristik kita di level manajemen. Itu penting gitu loh. Karena kalau kita tidak punya kemampuan manajemen, kita akan sama seperti dia di sini. Bagaimana dia stres menghadapi tuntutan dari pihak top dan bagaimana dia stres menghadapi bottom. Dia butuh bottom untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan atau menjalankan suatu sistem guna tercapainya keinginan dari top manajemen atau pimpinannya. Dengan dua hal itu tercapai, diharapkan kita bisa punya prestasi dalam menjalankan suatu kegiatan. Karena pada saat itu berhasil, berarti kan keinginan top itu berhasil. Ya, kita ambil kegiatan yang sederhana. Anda yang misalnya berada di kepengurusan BEM, bagaimana manajemennya Anda sudah berkarakteristik seperti ini? Di sini banyak masalah-masalah. Dengan sedikit pengetahuan untuk menyelesaikan, di sini bagaimana cara Anda menyelesaikan? Anda wakil ketua bidang A, Anda sekretaris, Anda mungkin koordinator yang punya anggota yang harus bertanggung jawab kepada ketua panitia. Atau mungkin Anda di klub, Anda pengurus punya beberapa anggota. Di satu sisi ada koordinator yang meminta begini, begitu, begini, begitu. Terus bagaimana Anda bisa menerjemahkan, dan hasil terjemahan adalah aturan-aturan atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tim Anda. Setelah Anda sudah berhasil merumuskan pekerjaan aturan-aturan, bagaimana pekerjaan aturan-aturan tersebut dapat diikuti dengan baik oleh anggota.
Karena pada saat hal itu tercapai, maka keinginan koordinator bisa Anda penuhi. Dan efeknya Anda akan mencapai suatu prestasi. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena kita ada punya karakteristik dengan apa yang akan kita belajar. Namanya adalah sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen ini bukan sistem manajemen information, tapi suatu sistem yang berfungsi untuk menjalankan fungsi manajemen. Manajemennya seperti apa? Bagaimana sebuah aturan bisa dikerjakan dan menghasilkan suatu tujuan. Bagaimana kalau aturan itu dibuat dalam suatu sistem? Berarti komputer itu akan membantu kita, baik kita di middle maupun di top, untuk menjalankan suatu pekerjaan guna tercapainya suatu tujuan. Nah, makanya di sini kenapa saya suruh kalian nonton film itu, supaya pemikiran-pemikiran terkait manajemen itu Anda bisa paham. Karena tanpa karakteristik manajemen, Anda akan sulit sampai kepada teorinya gitu. Apalagi kita lagi teorinya tentang sistem, bukan teori tentang manajemen itu sendiri, tapi kita teorinya tentang bagaimana komputer bisa hadir dalam kegiatan manajemen. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai kasus-kasus manajemen yang mungkin Anda pernah temui, silakan. Pada saat kita menerjemahkan sebuah instruksi, kita dapat aturan atau pekerjaan yang harus kita laksanakan. Apakah aturan atau pekerjaan gitu kita perlu sistem? Nah, disitulah kemampuan kita sebagai seorang IT berpikir sistem seperti apa, atau aplikasi seperti apa, atau teknologi seperti apa yang cocok buat kasus manajemen. Kalau kita perhatikan, hampir semua keputusan itu kita butuh, hampir semua kegiatan kita butuh keputusan. Atau macam kemarin listisi, oh kita nggak bisa cari, sudah kita hidup dari dana pendaftaran yang diberikan oleh mahasiswa untuk mengikuti listisi. Dana itu yang dipakai nanti untuk kebutuhan mencetak sertifikat dan lain sebagainya. Tapi intinya kan ada keputusan di situ. Beberapa dari kita, kenapa kamu orang tidak jalan, tawarkan apa begitu sehingga orang bisa beli, sehingga dananya bisa banyak terkumpul, dengan dana yang banyak, operasional stisi jauh lebih megah, misalnya kayak gitu. Ya, macam-macam. Sampai sini bisa dipahami ceritanya ya, skenario-nya, kenapa teori ini hadir gitu. Kemampuan kita di level manajemen, 2 video itu tadi sudah sangat baik dan sangat ringan materinya, makanya kenapa dari sejumlah video yang saya searching, dari itu yang saya rasa agak enak dengan karakteristik kita di Papua, tapi tidak menutup pengetahuan kita bisa mengenal karakteristik middle management di daerah lain pun, di Jakarta, di Surabaya, atau dimanapun kita bisa membayangkan bahwa ya mereka mengalami hal yang sama seperti kita di Papua terkait kegiatan manajemen yang kita lakukan juga. Sifat seperti apa yang perlu kita bangun? Kalau teorinya lebih detail sebenarnya dibandingkan video-video tadi. Tapi tujuannya misalnya figurehead wajib melakukan sejumlah tugas rutin. Kenapa Anda bisa membangun sejumlah tugas rutin? Karena Anda berhasil menerjemahkan keinginan top manajemen. Saya pengen begini, Anda bisa menerjemahkan, makanya Anda bisa bangun sejumlah tugas, sejumlah pekerjaan. Leader, masih Anda mampu bertanggung jawab, memotivasi, memberi contoh, bertanggung jawab dalam segala hal kepegawaian pelatihan. Anda punya pengalaman terkait tugas-tugas yang akan Anda berikan kepada bagian bottom atau operasional. Kalau misalnya tiba-tiba saya menjadi seorang pimpinan sales marketing,
Tapi saya nggak pernah jadi sales. Kira-kira saya punya kebijakan bagus tidak itu nanti? Bisa nggak saya berikan contoh sales yang baik? Bisa nggak? Sales itu menawar-menawarkan gitu. Kalau saya nggak pernah jadi seorang sales, apakah mungkin saya layak menjadi manajer marketing? Akan sulit, tak? Sulit kenapa? Karena kita tidak bisa menerjemahkan pekerjaan seperti apa, tugas rutin seperti apa untuk si sales. Akhirnya si sales kerjanya sembrautan, terus kita salahkan dia, padahal kita yang tidak tahu tugas rutinnya seperti apa seorang sales. Miss kan, berantakan semua. Seperti itu. Ini masih ada kepentingan dengan kemampuan menerjemahkan. Anda menjaga jaringan, sehingga Anda bisa menutup kelemahan. Misalnya, Anda tidak punya kemampuan sales, sedikit sekali. Tapi berkat Anda punya jaringan yang bagus dengan orang di luar tim, yang mana mungkin orang-orang itu adalah sales-sales yang kalian kenal baik, dan pengetahuan sales Anda dapatkan dari mereka, sehingga nanti Anda bisa membangun tugas rutin seperti apa yang baik untuk sales. Nggak pernah sales, sedikit sekali pengetahuan salesnya, tetapi pada saat dia membangun jaringan dengan orang-orang sales, dia mendapat pengetahuan, wawasan, sehingga dia bisa menentukan kira-kira job yang baik untuk sales seperti apa. Sehingga nanti si sales bisa melihat dan bekerja berdasarkan arahan tersebut. Tugas yang dia berikan adalah suatu kepastian. Kenapa? Karena tadi dia membangun komunikasi dengan orang-orang sales lain, mungkin dari kantor lain, mungkin kita salesnya sales produk IT, dia ketemu dengan orang yang salesnya sales baju, ada pengetahuan sales, kan sales sifatnya general, umum. Dia bisa pakai, dia bisa tahu mekanisme detailnya seperti apa, sehingga pada saat dia masuk ke dalam tim, dia bisa mengarahkan, kita sales IT harus gini, harus gini, pakaian harus rapi minimal seperti ini ya. Nanti kalau tidak bisa, nanti kita coba belikan baju yang baik supaya sales tetap menarik. Kenapa? Karena dia dapat pengetahuan bahwa sales itu adalah seorang yang menarik, entah dia cowok atau dia cewek. Kan kayak gitu. Memberi informasi, ya untuk menerjemahkan suatu kegiatan di sini, Anda harus bisa memberikan informasi supaya jelas, informasi yang jelas. Pakaian rapi itu seperti apa maksudnya? Jangan pakaian rapi, nggak jelas, harus jelas. Supaya mereka rapinya rapi seperti apa. Itu nggak disisir rambut aja bisa kena damprat itu. Nggak sisir rambut, sales itu. Sadis juga orang itu. Ketemu kliennya jam 10, harus datang jam 8 di kantor. Nggak bisa terlambat apa aja. Disiplinnya tinggi banget. Walaupun sales. Apa-apa sedikit bagaimana sales? Apa-apa sedikit sales, kok kita kurang pendapatan? Ada yang salah dengan manajer marketing. Kenapa sampai salesnya nggak jalan? Ya sama. Kenapa sampai sosialisasi kampus itu nggak jalan? Pasti something wrong. Ada yang tidak jalan. Entah prodinya, entah mahasiswanya bisa kelihatan nanti, atau dosennya bisa kelihatan semua. Gitu. Diseminator. Tadi saya kasih contoh, saya sales IT, dia sales pakaian. Ya, Anda harus bisa mendiseminator, sehingga tidak mungkin karakteristiknya sales baju itu nggak bisa kita pakai mentah-mentah, harus kita olah sehingga cocok untuk menjadi sales IT. Kalau sales produk seperti apa, kalau sales software, produk berupa hardware seperti apa, sales untuk produk software seperti apa, atau untuk sales untuk menjadi konsultan, menawarkan jasa konsultan seperti apa. Tapi kalau kita pakai sales bangunan, sales baju, kan sama aja, harus dipromosikan.
dengan cara menunjukkan baju-baju yang bagus. Ini loh baju ini cocok buat Anda, sana nonton YouTube itu. Ini loh bagus Bu, gini-gini. Oh iya. Nah kalau di produk IT kita demo program kan. Bapak ini program ini bisa nanti meningkatkan laporan Bapak terkait statistik, misalnya berapa angka ketidakhadiran pegawai Bapak, mengapa angka ketidakhadiran itu tinggi, nanti ketika Bapak bisa melihat indikator bahwa oh mereka kebanyakan mendapat tugas daerah, akhirnya Bapak harus lebih manajemen baik karena sistem menginformasikan bahwa pegawai banyak tidak hadir karena terlalu sering mendapat tugas daerah. Kalau di baju, wah ini orang timur nggak mungkin pakai baju yang mini-mini, malah pakai baju yang panjang-panjang gitu. Sehingga dimodif lagi, kayak gitu. Itu akan mempengaruhi. Terus bisa mengirimkan informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, hasil dan lain-lain. Kenapa harus seperti itu? Supaya nanti ada respon balik. Tapi tentunya kebijakan atau hasil-hasil yang memang layak untuk dipublikasi. Tapi yang tidak layak ya jangan, itu namanya membongkar privasi perusahaan. Atau membongkar privasi seksi. Ya, ada bagian-bagian, misalnya kalian di seksi usaha dana ada hal yang perlu kalian sampaikan kepada pimpinan, tapi ada juga yang tidak perlu, tergantung tingkat kerahasiaan atau kepentingannya. Dengan informasi itu, Anda bisa membuat keputusan. Kemudian Anda harus bisa mencari peluang. Ini teori-teori yang sebenarnya kalau buat saya itu kayak bagaimana ya? Agak menjengkelkan. Tetapi pada saat kita ditempatkan pada dalam suatu posisi, mau tidak mau Anda harus punya. Aduh, saya punya anggota ini malas ya. Anda mau tidak mau mencari peluang seperti apa, atau memberikan keputusan seperti apa gitu, sehingga anggota itu bisa jalan gitu. Aduh, ini kita sudah bikin satu kegiatan tuh sepi-sepi banget. Kita bikin lagi kok kayaknya macam gak ada respon. Wah, untuk kita di level manajemen tuh hal itu bukan alasan, itu tantangan. Bukan langsung menyerah. Harus cari teknik lain lagi. Ini soft skill gitu loh, soft skill dan tidak ada di bangku kuliah, tidak ada di bangku pelajaran. Kalaupun kita dapat ya cuma statement-statement seperti ini, cuma teori-teori seperti ini, tapi apakah kita pernah mencoba atau pernah melihat pribadi kita pada saat menduduki suatu posisi, diberikan pekerjaan manajemen, ada atau kita melihat atau menangkap ada peluang, ada suasana di mana manajemen akan dikerjakan, apakah kita berani masuk ke dalam, ataukah kita takut-takut dengan berbagai macam alasan? Masih muda, baru dalam kepengurusan, tidak tahu mau ngomong apa, baru ngomong lihat pengalaman, ketakutan terhadap pengalaman. Dulu si A jadi ini, dia didamprat sana sini, terus kita takut masuk dan lain sebagainya. Teorinya kita tahu, tapi pernahkah kita pernah mengambil peluang itu dalam membuat soft skill kita itu jalan atau tidak? Resource allocator. Kasusnya itu adalah, kamu gila kah suruh orang begini? Kamu terhitung-hitung kah? Apa yang kamu suruh itu bikin tong setengah mati. Kutong tidak punya kendaraan untuk jalan jual-jual, baru kamu suruh jalan jual sampai di habis. Kutong punya anak, tong punya anak buah pemalas-pemalas, baru kamu suruh orang kegiatan banyak-banyak untuk cari dana. Ya tak? Ini contoh-contoh saja. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Bagaimana Anda tidak bisa menerjemahkan bahwa kita punya resource allocator seperti ini, sehingga kita membuat seperti ini. Kita tidak jalankan pekerjaan itu karena allocator resource-nya kita, sumber dayanya kita kurang. Gitu. Terus solusinya bagaimana? Gitu. Anda harus kembali ke sini nanti jadi ini. Mencari peluang, memperkasih proyek-proyek, dengan resource terbatas Anda bisa membangun suatu proyek. Tapi tentunya kan Anda memiliki kemampuan yang tidak main-main, diseminator.
informational, relation. Ya, leader juga pasti masuk. Terus bagaimana Anda punya kemampuan figurehead? Bagaimana dengan resource terbatas, tapi dengan manajemen pekerjaan yang baik, bisa tercapai. Sehingga tidak ada alasan, menyampaikan suatu alasan itu bisa beralasan gitu. Banyak mahasiswa melakukan negosiasi dengan saya. Tapi negosiasi itu hanya berdasarkan kepentingan tanpa adanya bukti-bukti fakta, data yang bisa mereka tampilkan. Efeknya tinggal main bilang, saya langsung pangkas saja, nggak penting banget. Terus mahasiswa akan bilang, Bapak dia tidak penting sekali. Dia cuma main bla bla bla. Padahal sebenarnya itu masuk dalam suatu pendidikan. Gitu. Bahwa kita orang manajemen, negosiasi tapi harus punya bukti, fakta, data yang akurat, yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang perlu kita presentasikan, sehingga orang yang negosiasi itu akan menerima apa yang kita mau, terlepas dia seorang dosen, terlepas dia seorang pimpinan, terlepas dia seorang bawahan. Anda punya data, Anda punya bukti, mari kita bernegosiasi, sehingga muncul keputusan. Kenapa? Karena itu muatannya kita, orang IT. Dapat membangun suatu sistem komputer untuk mendukung kegiatan manajemen atau teknologi yang namanya manajemen support system. Sulit? Ya. Gampang? Tergantung. Ini saya belum berbicara teknis komputernya, saya baru berbicara teknis bagaimana pemikiran kita dapat berada dalam lingkungan atau dunia yang namanya middle management. Pada saat kita paham, baru kita akan berpikir bagaimana menghubungkan dunia middle management dengan kemampuan IT kita. Entah kita seorang jaringan, atau networking, atau kita seorang programming, atau kita sebagai seorang analysis, atau kita sebagai seorang desainer. Belum sampai ke situ. Lalu bagaimana Anda bisa menghubungkan kegiatan manajemen dengan pribadi Anda sendiri? Keberadaan Anda apakah bisa menguntungkan tim, atau keberadaan Anda justru tidak terhitung sebagai seorang praktisi dalam kegiatan manajemen? Komputer hanya membantu menerjemahkan formulanya kita, tujuannya lebih cepat. Tapi formula itu kita bangun berdasarkan kemampuan manajemennya kita. Pemikiran itu kita bangun berdasarkan kemampuan atau pemikiran manajemen kita. Anda bisa berpikir itu, bahwa Anda buat sebuah sistem, tapi orang bisa bilang, sistem itu nggak relevan dengan kami. Bahaya ini, bahaya di situ. Anda bilang, sistem ini bagus, tapi orang bilang, begini, terus kalau tidak bisa jawab. Bahaya kan? Kita memberikan sesuatu yang keliru kan kepada orang, dan akhirnya orang kan tidak percaya sama kita punya kemampuan. Faktor-faktor, kalau saya kasih contoh, kita sedang berada di seksi usaha dana. Ini seksi yang jauh banget, seksi usaha dana, mencari dana untuk kepentingan panitia STC. Terus bagaimana Anda melihat faktor-faktor ini terhadap upaya untuk mengumpulkan dana bagi panitia usaha dana? Sejauh mana informasi itu dibutuhkan? Sejauh mana Anda bisa mendapatkan informasi terkait misalnya cara mengumpulkan dana, bidang yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan dana. Ya, bagaimana keadaan kompleks sekitar kampus? Bagaimana keadaan mahasiswa? Bisakah menyumbangkan dana bagi seksi usaha dana? Apakah situasi lagi stabil di era pandemi seperti ini? Karena pandemi ini uang bakal susah, usaha dana bakal susah. Kampus bantu nggak ya? Kampus bantu nggak ya untuk kita bisa dapat usaha dana dengan gampang?
Ada nggak ya tiba-tiba muncul kegiatan-kegiatan yang bakal membutuhkan dana yang besar yang di luar kita punya prediksi? Apakah kita mampu nggak ya, cepat nggak ya kita membangun suatu sistem terkait usaha mencari dana ini? Ini jadi panjang, jadi banyak. Nah, tapi saya kasih contoh yang mungkin beberapa dari kalian pernah terlibat dalam suatu kepanitiaan dimanapun seksinya. Ini contoh untuk sesi usaha dana terkait teori-teori yang muncul. Kecepatan perubahan luar biasa besarnya sehingga pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Trial and error itu artinya kalian mencoba sesuatu dan tahu cepat errornya. Jadi sebenarnya sistem itu dibangun untuk mendapatkan error secepat mungkin supaya bisa ada perbaikan. Nah, pemikiran ini yang jarang dipakai oleh kita di dalam dunia pengembangan sistem. Dengan demikian kita harus lebih canggih, belajar bagaimana menggunakan tool. Ini pada saat Anda sudah berhasil menghubungkan kegiatan manajemen dengan kemampuan Anda di bidang teknologi informasi, entah programming, atau web design, atau lainnya. Teknik-teknik yang dipakai ini banyak yang memakai kemudian Anda harus punya kemampuan kuantitatif. SPK bergerak di jalur kuantitatif, bukan di kualitatif. Kuantitatif itu seperti ini. Mana yang lebih bagus, 5 atau 7? Kenapa Anda berikan dia 5 dan kenapa Anda diberikan 7? Baru Anda bisa menentukan kenapa 5 baik dan kenapa 7 baik. Contoh. Mana yang lebih baik, 5 atau 7? Anda menjawab tuh 7. Berarti Anda berpikir secara keuntungan. Tapi kalau Anda bilang mana yang lebih baik 5 atau 7, Anda menjawab 5. Berarti Anda berbicara tentang biaya. Bisa dipahami? Itu kuantitatif. Menerjemahkan sesuatu dalam bentuk indikator angka-angka kecil ke besar. Dengan pemikiran kalau besar berarti Anda berpikir keuntungan atau benefit. Kalau Anda bilang yang kecil yang baik, berarti sifatnya adalah cost atau pembiayaan. Lebih kecil biaya lebih baik daripada biaya yang besar. Berbeda dengan kualitatif. BSG itu lebih indah daripada Hamadi, itu kan kualitatif sekali. Apa indikator yang Anda pakai untuk mengatakan BSG lebih baik, lebih indah daripada Hamadi, atau sebaliknya Hamadi lebih indah daripada BSG? Harus ada kepastian. Pendekatan size manajemen size mengadopsi pandangan seorang manajer yang dapat mengikuti proses yang sistematik untuk penyelesaian masalah. Jadi Anda harus mendekati secara sistematik. Tadi saya sudah mencapai dasar-dasar sistematik. Sebelum Anda bertanya mana lebih baik 5 atau 7, maka Anda sebelumnya harus berpikir 5 itu seperti apa dan 7 itu seperti apa. Apakah 5 itu cost? 5 dan 7 dibandingkan secara cost atau 5 dan 7 dibandingkan dari sisi benefit? Membuat model matematika. Nah, nanti kita harus membuat model matematika berdasarkan metode-metode yang akan kita pelajari. Dari metode-metode tersebut, kemudian kita mencari solusi potensial. Solusi mana yang paling potensial untuk kita. Astrid, aku udah bikin apa? Nah, kemudian baru kita memilih dan merekomendasikan. Biasanya langkah yang ini, dua langkah ini membuat model dan menemukan solusi, ini sudah dibantu oleh metode. Sedangkan langkah yang ini adalah menjadi kepentingan dari biasanya siapa atau bagian apa yang membutuhkan hasil keputusan dari metode. Seperti itu.
Kita hanya menyampaikan daftar ini Pak, ini yang layak nih Pak, silakan Bapak putuskan berdasarkan apa ini sendiri. Tidak, oh ini yang bagus gitu. Tapi setidaknya daftar yang kita berikan adalah daftar yang potensial. Bapak mau pilih yang mana? Pada dasarnya umumnya ya mereka bagus gitu. Ini produk-produk yang bagus yang cocok dengan karakteristik daya beli dan sebagainya dari kita. Bapak mau pilih yang mana? Kalau kita mau menentukan kepastian, maka Anda ada di sistem pakar. Kepakaran yang nanti dia tidak menjadikan solusi potensial, tapi dia mencari solusi utama, solusi tunggal. Bahasanya ya atau tidak, dia akan bilang ya, A, B, C. Gitu. Tapi kalau SPK A, B, C, A, B. A, B, C, D, F, E, F, G, H, E, F, G. Oke, saya rasa begitu. Selebihnya mohon maaf, sudah banyak kata yang salah. Sampai ketemu minggu depan. Kelas dibubarkan. Thank you, selamat malam. Jaga kesehatan selalu.